Konsel Pos TV Jakarta, mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menyuarakan kekecewaannya terhadap vonis yang dijatuhkan kepada mantan Menteri Perdagangan Thomas Trikasih Lembong atau yang akrab disapa Tom Lembong dalam kasus dugaan korupsi impor gula periode 2015-2016. Dalam putusan yang dibacakan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada Jumat 18 Juli 2025, Tom dijatuhi hukuman 4 tahun 6 bulan penjara, ditambah denda sebesar 750 juta rupiah, subsidiar 6 bulan kurungan. Ia dinilai terbukti melanggar pasal 3 Jongto pasal 18 UU Tindak Pidana Korupsi dan pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Anies, yang hadir langsung di ruang sidang saat vonis dibacakan, tak menyembunyikan perasaannya. Dalam sebuah podcast bertajuk Kasus Tom Lembong di Mata Anies Baswedan yang tayang di kanal YouTube The Overpost pada Sabtu 26 Juli 2025, ia secara terbuka menyatakan rasa kecewa yang mendalam. Ya, tentu kecewa. Seperti saya bilang seusai pengadilan, ada putusan dan rasa itu muncul begitu saja, ungkap Anies. Namun demikian, Anies juga menunjukkan kekagumannya atas sikap Tom yang tetap bersikap positif dan optimis meskipun sedang menghadapi cobaan berat. Saya salut dengan Tom. Di tengah situasi seperti ini pun, dia tetap berpikir jernih, tenang, dan tidak kehilangan semangat. Itu bukan hal yang mudah, ujarnya. Anies menjelaskan bahwa kekecewaannya bukan karena kedekatan personalnya dengan Tom Lembong, namun lebih pada kejanggalan proses hukum yang menurutnya tidak mencerminkan keadilan. Ia menilai bahwa putusan majelis hakim tidak merepresentasikan seluruh proses persidangan yang telah berlangsung lebih dari 20 kali. Padahal selama rangkaian sidang itu, banyak fakta-fakta, data, dan informasi penting yang terungkap, namun semuanya seolah tak menjadi bahan pertimbangan. Persidangan sudah lebih dari 20 kali, fakta-fakta sudah dipaparkan, data sudah dibuka terang benderang, tapi putusan akhirnya seperti tak mencerminkan proses itu, tegas Anies. Lebih lanjut, ia juga menyinggung pernyataan hakim yang menyebutkan bahwa tidak ditemukan unsur mens rea atau niat jahat dalam perbuatan Tom. Ini menurutnya semakin memperkuat kesan bahwa vonis 4,5 tahun penjara sangat bertolak belakang dengan fakta hukum. Kekecewaan saya bukan karena Tom dihukum, tapi mengapa proses yang sangat terbuka, diikuti media, bisa berujung pada keputusan yang seperti ini? Tanyanya retoris. Di negeri yang menjunjung tinggi keadilan dan kepastian hukum, seharusnya ada korelasi antara fakta persidangan dengan putusan. Tapi di sini justru yang terlihat sebaliknya. Pernyataan Anies ini menjadi refleksi penting bagi dunia hukum di Indonesia. Ia menekankan bahwa rasa keadilan masyarakat bisa tercederai, bukan hanya karena seseorang dihukum, namun karena proses menuju vonis tak berjalan secara transparan dan logis. Kita semua ingin Indonesia menjadi negara hukum, bukan negara kekuasaan. Jika proses hukum tak sejalan dengan fakta, maka rakyatlah yang pertama merasa dirugikan. Tutup Anies. Laporan, Redaksi Konsel Pos TV.